sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cecilia Marise dengan NIM 23101194. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama menelusuri sejarah dan perkembangan Gereja Santo Yosef Meraban, sebuah komunitas iman Katolik yang tumbuh dan berkembang di wilayah Keuskupan Ketapang. Dalam video ini kita akan melihat bagaimana perjalanan panjang para perantau Katolik dari Majang pada tahun 1955 membawa cahaya iman ke Meraban hingga terbentuknya paroki yang mandiri dan aktif melayani umat hingga saat ini. Pertama-tama kita akan masuk ke sejarah dan perkembangan Gereja Santo Yosef Meraban. Pertama, awal penyebaran iman Katolik di Meraban. Tahun 1955, ada 6 keluarga Katolik dari Majang atau Iban yang dipimpin Bapak Fransiskus Litan, Dijit, dan Bapak Agustinus Oyon tiba di Meraban setelah perjalanan panjang melalui sungai. Mereka menetap di rumah Kek Belobo dan mulai mengajak penduduk asli belajar doa-doa Katolik dasar dan menerima Kristus. Karena antusiasme, pada tahun 1958 dibangunlah sebuah kapel sederhana dari kayu dan kulit kayu di hulu Sungai Skanta sebagai pusat ibadah dan kegiatan sosial seperti pemberantasan buta huruf atau PBH. Dukungan pastor juga dari Sekadau dan pembaptisan tokoh masyarakat memperkuat komunitas iman ini. Kedua, yaitu adanya pembangunan gereja Katolik Santo Yosef Meraban. Yang pertama, kapel lama tidak mampu menampung umat yang terus bertambah sehingga pada tahun 1985 dibentuklah sebuah panitia pembangunan gereja baru yang dipimpin oleh Bapak Fransiskus Litan Dijit. Pembangunan dilakukan secara gotong royong dengan dana dari umat dan donatur. Pembelian tanah seluas 10.000 meter persegi serta bantuan material dari luar. Gereja baru berukuran 10 x 25 meter diresmikan pada 25 Maret 1988 dan diberkati oleh Uskup Ketapang pada 1 Januari 1990. Gereja ini bisa menampung orang sebanyak 650-700 umat. Ketiga, status praproki dan paroki. Pada tanggal 25 Juli 2010, Gereja Santo Yosef Meraban resmi menjadi praparoki, memisahkan diri dari Paroki Santo Martinus Balai Berkuak. Musyawarah umat menguatkan kemandirian pengelolaan pastoral dan pembentukan Dewan Praparoki. Pada tanggal 9 September 2019, status gereja naik menjadi paroki penuh ke-19 di Keuskupan Ketapang dengan pastor kepala paroki pertama yaitu Romo Mardianus Indra. Paroki ini juga membawahi 5 stasi dan wilayah pelayanan yang luas termasuk desa dan dusun di sekitarnya. Selanjutnya, peran pastor dan tokoh umat. Pastor awal seperti Pastor Edward C.P. melayani dengan berjalan kaki di medan sulit. Pastor Abel Cornelis III C.P. mendorong pembangunan gereja baru. Sedangkan Pastor Mardianus Indra menggunakan speedboat untuk menjangkau stasi-stasi kecil. Selanjutnya yaitu tokoh umat seperti Bapak Fransiskus Litan Dijit dan Agustinus Oyon menjadi pionir pewartaan dan pembinaan iman. Katekis lokal dan relawan aktif membantu pengajaran dan pelayanan pastoral sehari-hari. Selanjutnya, tantangan dan solusi pelayanan pastoral. Kondisi geografis pendalaman dengan sungai besar dan hutan lebat menyulitkan akses transportasi, sehingga dibutuhkan transportasi yang bisa menjangkau daerah-daerah tersebut seperti speedboat menjadi moda utama untuk menjangkau umat di berbagai stasi.
Pelayanan menggunakan katekis lokal, teknologi komunikasi sederhana, dan gotong royong dalam pembangunan dan pemeliharaan fasilitas gereja. Ada juga pendekatan sosial seperti pemberantasan buta huruf dan pemberdayaan masyarakat menjadi bagian pelayanan gereja. Kita masuk ke kesimpulan dan pesan. Gereja Santo Yosef Meraban tumbuh dari komunitas kecil menjadi paroki mandiri dengan semangat gotong royong dan peran aktif pastor serta tokoh umat. Pelayanan pastoral terus berkembang dengan adaptasi terhadap tantangan geografis dan sosial. Paroki ini menjadi pusat iman dan sosial budaya yang penting di Keuskupan Ketapang. Sekian dari pemaparan makalah tentang sejarah gereja Santo Yosef Meraban dari saya. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.